keselamatan kita terima melalui apa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya di sini bukan sekedar kita mengenal dan mengakui Dia. Tetapi bagaimana kita percaya artinya apa? Kita mau serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Ya. Saudaraku, ada satu pesan Tuhan yang saya ingin bagikan kepada setiap kita. Dan saudara, jujur, ya tema ini buat saya berat, tapi Tuhan kasih juga mendadak. Saya sebenarnya udah siapin sesuatu yang saya ingin bagikan, tapi ya sesuatu hal akhirnya Tuhan minta saya untuk bicara hari ini tentang keselamatan. Nah, saudara yang kekasih, ya. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang hari-hari ini ya sedang dibicarakan. Dan saudaraku, satu hal yang perlu khususnya kami ya yang diberikan Tuhan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di wadah keluarga ilahi ini adalah kami nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setiap apa yang kami berikan kepada jemaat. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya, kita tidak ingin ya jemaat-jemaat yang ada khususnya di keluarga ilahi ini, jemaat yang hanya mengejar berkat Tuhan. Ya. Berkat Tuhan itu semua orang butuh, semua kita perlu, saudara. Dan satu hal bahwa kita perlu menyadari setiap kehidupan kita bahwa saudara, kita ada saat ini ya di bumi ini adalah bukan tempat tujuan kita. Amin. Saudara, kita dikatakan kita hanya musafir ya. Saudaraku, ada satu tempat yang menjadi tujuan saudara dan saya di dalam kehidupan ini, yaitu apa? Tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga yang kekal. Haleluya, saudara. Ya, saudara, sehingga puji Tuhan saya bersyukur gereja ini tidak hanya mendidik jemaat, mengajar jemaat. 3 poin untuk sukses. Ya, 5 poin terima mujizat. Apalagi saudara. Ya, ditambah lagi bisa? Ya, 4 poin untuk mengalami terobosan dan segala macam. Itu perlu saudara. Tetapi kita merindukan bahwa siapapun yang bergabung di keluarga ilahi, mereka memiliki pondasi iman yang benar. Amin. Dan inilah saudaraku, saya rindu berbagi dengan waktu yang terbatas saudaraku tentang keselamatan. Yang pertama yang sering dipertanyakan orang, apa itu keselamatan? Ya. Dan yang kedua, kenapa manusia butuh keselamatan? Dan berikutnya adalah keselamatan itu didapatkan melalui apa? Maka pertanyaan lagi, apakah keselamatan itu bisa hilang? Dan yang terakhir adalah apa berkat keselamatan? Tapi poin yang terakhir tentang berkat keselamatan, saya tidak akan bahas saudaraku di ruangan ini. Karena saya tahu nanti sebentar sore, Mami di Kelaskom akan mengupas setuntas-tuntasnya tentang berkat keselamatan. Haleluya. Oleh karena itu yang mau terima berkat keselamatan, lebih lagi ditunggu nanti di Kelaskom sesudah ibadah keempat ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, semangat. Nah, saudaraku, kita mau melihat apa itu keselamatan. Keselamatan adalah anugerah kehidupan baru yang mengalihkan kita dari kehidupan yang sedang menuju kepada kebinasaan kekal kepada kehidupan yang kekal. Amin. Itulah keselamatan saudara. Jadi saudara perlu menyadari bahwa setiap manusia ya saudaraku yang ada di muka bumi ya saudaraku hari ini sedang berjalan di satu jalan. Ada sedang berjalan menuju kepada tujuannya masing-masing. Dan firman Tuhan berkata, ya, ada 2 jalan, saudara. Di mana, saudara?
Ada jalan yang menuju kepada kebinasaan dan ada jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku, kenapa manusia butuh diselamatkan? Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Jadi saudara, ini adalah rancangan Allah semula. Tujuan Allah, saudaraku, dikatakan di sini menjadikan manusia. Dia jadikan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Itulah awal penciptaan manusia. Ya. Saudara, tetapi kita melihat ketika saudaraku manusia melanggar perintah Allah. Ya, kalau saudara baca nanti di Kejadian pasal 3, maka disitulah manusia melanggar perintah Allah, saudaraku, yaitu memakan ya buah pohon kehidupan. Sehingga saat itulah ya rancangan Allah yang semula, yang segambar dan serupa dengan Tuhan, manusia yang hidup penuh dengan kemuliaan, menjadi rusak dan dosa masuk di dalam diri manusia. Sehingga saudaraku, setiap manusia berbuat dosa. Dosa artinya apa? Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan hamartia, salah sasaran, menyimpang dari tujuan Allah. Seperti seorang saudaraku yang sedang memanah, ya. Kalau dia ada lomba panah, saudaraku, kalau dia tidak memanah tepat di titik yang ditentukan, sekalipun hanya meleset sedikit, itu tetap salah, ya. Itu tetap berdosa. Nah, saudaraku, di sini dosa adalah ketika manusia mulai menyimpang dari rancangan Tuhan. Nah, saudara, bersyukur saya kemarin waktu ngajar saya mengajar tentang kejatuhan manusia. Dan saya cuma berdoa, Tuhan, saya ngomong sama murid-murid ada berapa yang murid 100 waktu saya mengajar 2 minggu lalu kayaknya. Oh, enggak ada di sini. Nah, saudara, waktu itu saya dapat satu ilham yang saya katakan kepada mereka. Ya, saudara, saya ngomong begini, kalian mendengar saya 1,5 jam ya. Tetapi cuma kalau kalian tangkap bawa pulang bahwa dosa itu adalah segala ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Ketidaktaatan berbicara dua, bukan hanya kita tidak melakukan yang jangan, tapi ketika saudara tidak melakukan yang harus saudara lakukan, itu juga dosa, saudara. Paham? Seringkali kita hanya fokus, yang kita kenal sebagai dosa. Waktu Tuhan bilang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Saudara, semua kita tahu, ya itu dosa. Tetapi ketika Tuhan bilang, ampuni musuhmu, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, dan kita tidak lakukan, kita anggap itu biasa-biasa saja. Ya, dosa adalah ketika ketika saudara kita melakukan yang Tuhan bilang jangan, dan kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan, ya, saudara. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah mengusir manusia dari Taman Eden, saudara. Dan apa yang terjadi? Dikatakan sejak itulah Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara, siapapun dia, mau orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, saudaraku, orang yang tidak berpendidikan, semuanya telah berbuat dosa. Karena firman Tuhan berkata, karena satu orang, ya, melalui manusia yang pertama melanggar perintah Allah, maka dosa itu masuk ke dalam setiap kita. Jadi saudara, semua kita membutuhkan keselamatan. Roma 3 ayat 23,
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, semua orang butuh keselamatan. Ya. Kenapa manusia, saudaraku, butuh keselamatan? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, jadi saudaraku, setiap manusia butuh keselamatan. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, memang menurut hukum agama Yahudi, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah dan dosa hanya bisa diampuni kalau ada penumpahan darah. Jadi tadi saudaraku bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, untuk mengalami pengampunan, penyucian, dikatakan harus ada penumpahan darah. Saudaraku, di dalam Imamat 17 ayat 11, nyawa setiap makhluk ada di dalam darahnya. Karena itu Tuhan memerintahkan supaya semua darah disiramkan ke atas mezbah, supaya dosa-dosa umat dihapuskan. Darah yaitu nyawa menghapuskan dosa. Jadi saudara, inilah satu aturan yang ada di perjanjian lama, bahwa untuk mengalami pengampunan, penyucian dosa, maka harus ada darah, ada korban yang harus disembelih, saudara. Nah, saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, karena oleh kasih karunia-Nya, saudaraku, ya, Yesus memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Amin. Yesus menebus kita sehingga setiap kita, saudaraku, boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Yesus menjadi korban buat saudara dan saya. Yesus, ya, menggantikan kita, saudara. Untuk apa? Untuk penebusan dosa setiap kita. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita mau melihat bahwa keselamatan ini adalah sesuatu yang mahal luar biasa. Ya. Mungkin saudara bilang, betul, kita tidak membayarnya untuk mendapatkan keselamatan. Kita tidak melakukan apa-apa karena Yesus sudah mengorbankan dirinya, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi saudaraku, keselamatan kita terima melalui apa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Percaya di sini bukan sekedar kita mengenal dan mengakui Dia, tetapi bagaimana kita percaya artinya apa? Kita mau serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Ya, itu namanya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Semua keberadaan kita, apapun di dalam hidup kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi keselamatan kita dapatkan melalui apa? Melalui kita percaya. Amin. Anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Nah, saudaraku, ada hal yang hari-hari ini sedang dibicarakan banyak orang, bahwa keselamatan bisa didapatkan melalui perbuatan baik. Ya, saudaraku, mungkin supaya saudara lebih nangkap lagi, karena ini direkam, saya minta dengan cepat maju 4 orang yang depan saja. Biar cepat
Ya, saudara cepat, saudara ya. Saya mau bicara bahwa saudara, sudah naik ke sini biar tidak terpeleh. Ya, naik. Ya. Jadi kalau boleh ini 3 di sini, 1 di sini. Ya, Bu Ana. Saya mau bicara tentang keselamatan, tentang dosa. Ada orang berkata bahwa keselamatan bisa didapat melalui perbuatan baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dosa adalah masalah saya. Ini saya satu orang, ini gambaran Tuhan sebagai contoh saja ya. Saya punya dosa saudaraku, masalah saya dengan Tuhan. Ya, artinya saya punya masalah dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, saya kan berbuat baik. Saya baik sama Mbak Sarah, sama Yohana apalagi gitu kan. Saya suka tolong, saya suka doakan. Cuma tanya saudara, apakah perbuatan baik saya kepada 3 orang ini bisa menyelesaikan masalah saya dengan Bu Ana? Tidak saudara. Itulah kenapa perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Ya, jadi saudaraku yang apapun ya, kalau saya mau beres masalah saya dengan Bu Ana, ya saya harus selesaikan dengan dia. Dan itulah tadi saya datang kepada Tuhan dan saya percaya dia sebagai Tuhan yang sudah mati buat saya. Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya. Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa saya. Tuhan yang sudah membebaskan saya. Maka itulah saudara akan menerima pengampunan. Amin saudara. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih. Jadi jelas saudara bahwa perbuatan kita kepada orang lain tidak dapat menyelamatkan. Ya, tidak dapat menyelesaikan masalah dosa di dalam kehidupan kita. Tapi seperti saudara berpikir, kalau begitu berarti perbuatan baik tidak ada gunanya dong. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, perbuatan baik itu saudaraku akibat dari karena kita sudah menerima keselamatan. Amin. Firman Tuhan dalam, tidak ada ayatnya ini, saya lupa tadi kasih. 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi bukti dari orang-orang yang sudah diselamatkan, bukti dari orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dari dalam hidupnya akan keluar perbuatan baik. Amin saudara. Jadi saudara, bagaimana ya orang akan mengenal Kristus, percaya kepada Yesus kalau kita yang mengaku sudah diselamatkan, kita tidak memancarkan apa? Karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Ya, kita tidak menjadi dampak. Ya. Saya sering kali dengar, Mami dulu banyak sekali kesaksiannya Mami ketika nginjilin orang saudara. Banyak yang menolak karena apa? Dia lihat kehidupan orang Kristen tidak membawa dampak. Tidak menjadi saksi. Oleh karena itu saudaraku, saya sangat percaya bahwa ketika saudara dan saya, ya, kita rindu banyak orang percaya kepada Yesus. Hari-hari ini saudara kita punya tanggung jawab untuk menuntaskan amanat agung bersama-sama. Amin saudara. Oleh karena itu biarlah kita mengerti bahwa saya orang yang sudah diselamatkan. Sehingga seyogianya dari dalam hidup saya harus ada perbuatan-perbuatan baik. Amin. Oleh karena itu kita mau mengerti bahwa dimanapun saudara dan saya berada, biarlah hidup kita boleh menjadi kesaksian. Hidup kita memboleh dalam segala hal saudara. Ya mungkin ya salah satu dalam hal berpakaian. Ya saudara, saya punya kesaksian. Dulu waktu saya masih di Tumun, saya belum lama di Hong Kong dan saya waktu itu ke gereja. Saudara waktu itu ya saya pakaian ya sopan, formal dan saya nggak ngomong saudara ya. Kalau mau ke gereja itu pakai jas. Ya pokoknya rapi gitu, formal gitu. Saudara, bukan itu yang saya maksud. Tetapi mari kita
di sini, dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Dan waktu di dalam kereta itu saudara, ada satu anak tanya saya, maaf ya dia pakai tutup kepala gitu ya. Dia bilang, kak mau ke gereja ya? Saya coba-coba, loh kok mbak tahu? Saya coba selidiki apakah saya, waktu itu saya nggak pakai kalung salib, saya nggak pakai anting salib. Tapi dia langsung ngomong begitu. Terus saya bilang, mbak kenapa mbak tahu bahwa saya mau ke gereja? Saya lihat dari cara berpakaiannya mbak. Terus saudara, dari situ saya ngerti bahwa saudara, semua hidup saudara dan saya ini kan dikatakan seperti surat Kristus yang terbaca. Oleh karena itu saya mau mengajak keluarga ilahi, ayo saudara dimanapun kita berada, ayo kita jadi berkat lewat cara kita berpakaian sekalipun. Jangan sampai karena alasan musim panas, pakai baju yang kurang kain. Ya, bajunya yang cuma cukup, kainnya cuma cukup buat taplak meja, dibikin jadi baju. Akhirnya yang ketutup cuma separuh di atas, yang di bawah nggak ketutup semua. Kurang bahan saudara. Ya. Saya mau ngomong ini mengingatkan setiap kita bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita punya tanggung jawab untuk terus menyaksikan Yesus melalui karakter-karakter setiap kita. Atau mungkin lewat apa hari-hari ini yang banyak itu di Facebook, di media sosial mungkin. Ya, ada banyak yang mungkin lagi marah, ngomongnya di Facebook. Apalagi lagi kecewa, curhatnya di Facebook saudara. Saudara, kalau marah, apalagi marah sama saya ya. Kalau kalian ngomong di Facebook, rugi, saya nggak lihat. Saya tidak akan baca, saya bukan anti Facebook, tapi ya puji Tuhannya saya dari dulu itu nggak suka lihat komen-komen, nggak suka lihat-lihat itu. Jadi kalau saudara itu di Facebook ya ngomong yang negatif, ada kan yang ngomong begini, saya kan nggak sebut nama, toh? Tapi saudara ketahuilah bahwa seringkali yang tersirat itu lebih kejam dari yang tersurat. Iya kan? Iya. Saudara ngomongin orang, marah sama orang, itu tadi untung kalau orangnya baca, tapi kalau enggak, saudara sendiri kadang kita tanpa sadari, ada anak yang saya ingatkan, karena dia udah melayani, saya dapat info ini suka ngomong begini-begini di Facebook apa, terus saya tanya sama dia, saya ngomong, kamu sadar enggak apa yang kamu lakukan, kamu mempermalukan dirimu sendiri. Karena orang akan lihat, oh kalau di hari Minggu kok begini ya, kayak malaikat ya, ngomongnya begini ya. Tapi kalau sudah di media sosial, aduh minta ampun. Saudara mulai hari ini, saya percaya ketika saudara dan saya benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka pasti akan ada perubahan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan ada perubahan. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, dia dari seorang pembunuh menjadi orang yang rela mati bagi Injil. Ketika seorang wanita berzina berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan menjadi wanita yang memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Oleh karena itu biarlah keselamatan yang kita terima bukan untuk kita gagah-gagahan, tapi kita harus tahu bahwa di balik keselamatan ada tugas dan tanggung jawab yang saudara dan saya harus terus berikan. Amin. Oleh karena itu saya mau ajak yang hadir di ibadah ini, mari kita sepakat jadikan media sosial bukan untuk kita mengumbar kemarahan kita, bukan untuk kita mengumbar kekecewaan kita, tapi jadikan media sosial menjadi wadah untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin.
Saya percaya ketika saudara dan saya melakukan hal ini, maka tadi seperti yang dipujikan tadi saudaraku, bahwa saudaraku akan setiap orang akan mengaku Yesus dan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku, biar setiap kita menyadari bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Dan saudara dan saya diselamatkan bukan karena usaha manusia, bukan karena perbuatan baik, tapi semata-mata karena anugerah kasih-Nya Tuhan Yesus yang mau mati buat setiap kita. Oleh karena itu, biarlah kita mau mempersembahkan hidup kita, saudaraku, ya, untuk kita terus hidup di dalam rencana Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi saudara, ketika saudara menerima pengampunan, maka saudara untuk terus menikmati berjalan dalam keselamatan, kita hidup di dalam pertobatan. Artinya mari kita mau tinggalkan kehidupan lama kita. Kita mengakui dosa kita dan kita mau menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Amin saudara. Saya percaya saudaraku bahwa hidupmu dan hidupku akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kita terus menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Karena saudaraku, kita mempercayai bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ada orang bilang keselamatan tidak bisa hilang. Terus saya bilang, kalau dia menyangkal Yesus, apakah dia akan tetap selamat? Itu tidak, ya. Ada ayatnya saudara ya, bahwa Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi saudaraku, bukan orang yang berseru-seru. Jadi saudaraku, mari saudara yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, roh saudara dan saya dipulihkan. Artinya kita bebas dari hukuman dosa. Dan saudara, ketika kita terus berjalan di dalam proses, yaitu apa? Pengudusan. Kita masuk dalam proses pendewasaan rohani. Kita bertumbuh dari bayi rohani menjadi anak, menjadi dewasa. Ya saudaraku, dan saat itulah proses terjadi apa? Pemulihan jiwa. Karakter kita dibentuk. Dan saudaraku, kita ketika saudara menghidupi tentang karakter-karakter Kristus, maka saudara dan saya bebas dari kuasa dosa. Dan ada satu hal lagi saudaraku ya, yaitu apa? Glorification-nya itu tentang pemulihan saudara tubuh kita. Jadi nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, setiap orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh setia melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya, maka mereka akan mengalami yang namanya pemulihan tubuh. Mereka akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan saat itulah kita menerima tubuh yang saudaraku bebas dari kehadiran dosa. Ya, jadi selama saudara masih ada hidup kita ini, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, kita mengerjakan tidak memulai lagi dari awal, harus ada korban yang dipersembahkan. Tapi mari persembahkan hidupmu, serahkan hidupmu untuk dituntun oleh Roh Kudus. Supaya engkau terus dibentuk, ya engkau terus dimurnikan. Bahkan engkau akan terus dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya oleh karena itu biarlah pegang teguh iman kepada Yesus. Amin. Jangan mau digoyahkan. Jangan mau digoyahkan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya.